Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Wahyu Mulyadi, SAB MSI, selaku dosen pembimbing PKL saya, dan yang saya cintai kepada teman-teman semua yang telah hadir pada seminar PKL malam hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ning Anida Aldania, dengan nomor induk mahasiswa 2019 00800079 dari kelas manajemen 19A. Di sini saya akan melakukan seminar praktik kerja lapangan atau PKL di kantor pos cabang Nyalindung Kabupaten Sukabumi. Yang saya akan bahas yaitu pertama ada pendahuluan, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga pelaksanaan PKL, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Selanjutnya, latar belakang dari PKL ini. PKL atau praktik kerja lapangan merupakan program untuk melatih skill dan pengalaman yang sangat dibutuhkan mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Praktik kerja lapangan atau PKL ini dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi, kecerdasan, keterampilan, dan karakter mahasiswa sesuai dengan visi misi dari Universitas Nusa Putra, dan membangun kerjasama antara Universitas Nusa Putra dengan instansi atau perusahaan. Manfaat dari PKL ini yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab, keberanian, keuletan, dan kedisiplinan mahasiswa di dunia kerja. Selanjutnya adalah tempat praktikan melakukan PKL, yaitu ada di kantor pos cabang Nyalindung Kabupaten Sukabumi, dan kebetulan saya ditugaskan menjadi layanan keuangan dan paket atau penjaga loket. PKL ini dilaksanakan pada tanggal 6 Maret sampai 6 April tahun 2023. Waktu PKL ini jam kerjanya Senin sampai Jumat itu pada pukul 8 sampai pukul 3 sore, dan pada hari Sabtu yaitu dari pukul 8 sampai pukul 1 siang. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Pos Indonesia Persero merupakan salah satu badan usaha milik negara yang ada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 kantor pos online, serta dilengkapi dengan elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Kantor pos pertama didirikan di Batavia atau Jakarta oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang di kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dan pergi ke negeri Belanda. Setelah kantor pos Batavia didirikan, maka 4 tahun kemudian kantor pos Semarang didirikan untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antar kedua tempat dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan kantor pos itu yaitu melalui Karawang, Cirebon, dan Pekalongan. Selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan. Visi dari perusahaan itu menjadi postal operator, penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif. Untuk misinya sendiri itu bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik. Dan tujuan dari kantor pos tersendiri yaitu membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera. Selanjutnya ada struktur organisasi kantor pos cabang Nyalindung. Yang pertama ada KKPC atau Kepala Kantor Pos Cabang, yaitu Bapak Rohimatur Pala, dan ada petugas loket yaitu Muhammad Rizwan Ramdan. Kurir yang pertama atau yang ke-1 itu Bapak Ahmad Nur Wahid, dan kurir yang kedua itu Muhammad Maulana. Selanjutnya ada
ruang lingkup kantor posnya Lindung. Yang pertama ada postal service atau jasa retail pos, yaitu pengiriman surat, paket, jasa keuangan seperti postpay atau remittance dan lain-lain. Yang kedua ada fasilitas pembayaran, yaitu seperti tagihan listrik, tagihan air, dan telepon. Selanjutnya ada postal items, yaitu menjual materai, perangko, atau produk filateli. Selanjutnya ada lokasi perusahaan. Nah, lokasi kantor pos cabangnya Lindung ini berada di Jalan Rayanya Lindung nomor 58 RT 1 RW 3 Kerta Angsana, Kecamatannya Lindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan kode pos 43196. Selanjutnya ada pelaksanaan PKL di kantor posnya Lindung. Nah, untuk pelaksanaan praktek kerja lapangan ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, seperti yang tadi sudah dijelaskan, dengan jam kerja dan juga lokasi kantor pos cabangnya Lindung. Nah, kebetulan jenis pekerjaan yang saya lakukan yaitu yang pertama ada menjual materai 10.000, yang kedua melakukan transaksi e-pos untuk surat dan paket, dan yang terakhir menginput data pengiriman dan pengambilan uang atau wesel pos dalam negeri dan untuk luar negerinya yaitu Western Union. Selanjutnya ada menjual materai. Nah, materai ini diberi harga per materainya itu adalah 10.000. Biasanya kepala kantor pos cabangnya Lindung itu memberikan materai tersebut sebanyak 5 lembar yang apabila ditotalkan jumlah rupiahnya yaitu sebanyak 2.500.000. Karena di kantor pos harga satu materai itu diperjualbelikan dengan harga 10.000 dengan satu lembarnya berisi 50 buah materai. Selanjutnya yaitu menginput data pengiriman dan pengambilan uang dalam negeri atau wesel pos dan pengiriman dan pengambilan uang luar negeri atau Western Union. Nah, langkah-langkah penerimaan atau pengiriman uang melalui wesel pos atau Western Union ini adalah yang pertama, pengirim mengisi formulir alamat yang akan dituju dan menuliskan nominal uang yang akan dikirim kepada penerima. Yang kedua, pengirim memberikan formulir beserta uang yang akan dikirim. Yang ketiga, pihak pos menyampaikan pemberitahuan kiriman wesel berupa secarik kertas kepada pengirim. Dan yang keempat, pengirim memberitahukan nomor cari kepada penerima melalui SMS, telepon, atau media lain. Dan yang terakhir, penerima datang ke kantor pos dengan membawa carik yang telah diberikan pengirim beserta formulir identitas diri. Nah, selanjutnya, itu ada transaksi e-pos untuk surat dan paket. Yang bisa kita lihat itu merupakan tampilan dari aplikasi e-pos. Pengiriman barang dalam negeri pada PT Pos Indonesia memiliki beberapa pilihan, yaitu yang pertama ada pengiriman paket pos biasa, yang kedua pengiriman melalui paket pos kilat khusus, dan yang terakhir yaitu pengiriman melalui paket ekspres. Adapun barang yang dapat dikirimkan melalui PT Pos Indonesia adalah barang yang tidak termasuk dalam daftar barang yang dilarang, seperti yang pertama barang yang dapat merusakkan atau mengotori barang lainnya dan membahayakan keselamatan jiwa. Yang kedua itu adalah barang yang sifatnya dapat menimbulkan api atau panas dan mudah meledak atau mudah menyala atau mudah terbakar. Selanjutnya binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan, barang-barang yang dapat menyinggung kesusilaan, sara dan norma agama, narkotika, ganja, ekstasi, dan jenis obat lainnya yang dilarang oleh pemerintah, makanan basah atau berminyak, senjata tajam, senjata api, replika senjata, kiriman elektronik tanpa pengemasan yang memadai sesuai standar penerbangan, itu merupakan barang-barang yang dilarang untuk dilakukan pengiriman di PT Pos Indonesia, cabang manapun. Selanjutnya, ada kendala yang dihadapi dan solusi. Nah, kendala yang dihadapi oleh praktikan atau
mahasiswa PKL. Salah satunya pertama penyesuaian diri di lingkungan kerja, karena suasana di lingkungan kerja dengan di lingkungan kampus itu sangat berbeda. Yang kedua, kurangnya fasilitas kantor seperti mesin fotokopi, printer, scanner, mesin fax, dan lain-lain, sehingga itu mengakibatkan terjadinya hambatan dalam proses pelaksanaan kerja. Yang ketiga, ada tata cara penyimpanan arsip yang kurang rapi oleh para pegawai kantor pos, yang mengakibatkan banyak surat pengantar atau surat yang tidak lengkap atau berceceran di mana-mana. Dan yang terakhir itu adalah sistem e-pos atau aplikasi e-pos tadi yang untuk mengirim surat menyurat yang karena dia berbasis web, maka diharuskan memiliki akses internet yang bagus, sedangkan akses tersebut sering mengalami server down atau loading yang sangat lama. Nah, solusi atau cara mengatasi kendala yang pertama, penulis dapat mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja secara cepat. Yang kedua, praktikan atau mahasiswa menyadari bahwa semua jenis pekerjaan memerlukan sarana untuk melaksanakan tugasnya dengan lancar dan nyaman. Nah, untuk mengatasi kendala yang tadi, yaitu salah satunya karena di kantor pos tidak ada printer atau tempat fotokopi, maka kita sebagai pegawai harus berjalan ke depan dulu untuk memfotokopi. Yang ketiga, yaitu tata cara penyimpanan arsip yang kurang rapi itu perlu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari surat. Nah, oleh karena itu, praktikan dan pegawai mencoba melakukan penataan ulang kembali arsip-arsip lama yang ada di kantor pos. Nah, yang terakhir, karena masalah yang server down itu, salah satu cara praktikan untuk mengatasi masalahnya dengan meminta bantuan pada staf di PT atau di kantor dan meningkatkan rasa hati-hati untuk meminimalisir tindak kecerobohan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan bahwa tugas utama seorang layanan keuangan dan paket atau petugas loket adalah melayani transaksi dan memberikan informasi kepada pelanggan. Dalam melakukan tugas tersebut diperlukan kemampuan komunikasi yang baik, kecepatan, keakuratan, dan kedisiplinan. Selanjutnya ada saran. Nah, di sini ada saran bagi mahasiswa. Nah, yang pertama, sebaiknya mahasiswa mencari tempat PKL itu dari jauh-jauh hari, dan sebaiknya mahasiswa PKL itu melaksanakan PKL dengan tugas yang diberikan itu dengan penuh tanggung jawab, teliti, disiplin, dan selalu menjaga nama baik Universitas Saputra. Dan juga mahasiswa harus mampu bersosialisasi dimanapun mereka ditempatkan, baik itu di tempat kerja maupun di lingkungan kampus. Yang kedua, itu bagi Universitas Saputra. Yang pertama, saran saya sebaiknya menjalin kerjasama dengan perusahaan sehingga dapat membangun hubungan yang baik dan dapat membantu mahasiswa untuk mencari tempat PKL. Bagi instansi atau perusahaan, yang pertama yaitu segera mengadakan fasilitas terkait kendala yang dihadapi seperti mesin fotokopi, printer, scanner, dan lain-lain yang mempermudah kinerja para pegawai di kantor pos cabangnya Lindung. Yang kedua, menerapkan sistem pengarsipan elektronik untuk meminimalisir volume arsip cetak. Selanjutnya ada dokumentasi, berikut adalah foto bersama dengan direktur dari PT Pos Cabang Nyalindung, dan ada absensi selama melakukan PKL. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan.
ada yang ditanyakan? Mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.